prediksi juara dalam format baru. Format baru Liga Champions berhasil menyajikan banyak drama setelah mendapatkan protes keras. Pasalnya, banyak pihak yang menganggap pola ini memiliki resiko yang besar. Sebut saja seperti tim-tim besar yang akan lebih mudah kelelahan karena harus bermain di laga yang lebih banyak. Bahkan tim besar juga memiliki potensi untuk gugur lebih awal karena banyaknya laga. Namun, kemenangan di format baru bisa menjadi kisah heroik bagi berbagai tim. Sebut saja seperti Paris Saint-Germain yang akan memiliki cerita apik jika mampu memenangkan Liga Champions. Sebelumnya, Les Parisiens seringkali diejek sebagai badut kompetisi karena belum pernah meraih satu gelar pun. Bahkan PSG bisa menyombongkan diri apabila mampu meraih gelar juara di musim ini. Pasalnya, klub asal kota Paris ini sempat hampir tersingkir di babak Ligue phase. Babak perempat final Liga Champions musim ini diwarnai sejumlah kejutan yang gak diduga-duga. Tim yang gak diunggulkan lolos justru sukses mengubur mimpi para klub jawara. Real Madrid menjadi korban pertama yang harus tersingkir karena takluk atas Arsenal. Gak tanggung-tanggung, sang raja Eropa dipaksa bertekuk lutut dengan agregat telak 1-5. Pasukan putih gagal melancarkan ambisi balas dendam di hadapan publiknya sendiri. Bukannya menyuguhkan permainan terbaik, Los Blancos justru hanya bisa muter-muter tanpa tujuan yang jelas. Anak asuh Carlo Ancelotti kesulitan menembus pertahanan berlapis baja ala Mikel Arteta. Alhasil Los Galacticos pun menerapkan taktik guling-guling dengan mengharapkan hadiah penalti. Padahal dalam sesi konversi persnya, Ancelotti sempat koar-koar akan menerapkan permainan intensitas tinggi. Kami akan mencoba untuk bermain dengan intensitas yang tinggi, mencoba untuk menekan dan menjadi lebih dalam kontrol daripada kami di pertemuan pertama, tegas Ancelotti. Saya tidak yakin Arsenal bisa memenangkan Liga Champions musim ini. Saya pikir mereka akan lebih bisa memenangkan gelar Liga Premier, sudah 2 kali mereka hampir memenangkannya. Gak cuma legenda sendiri, berbagai pandit kenamaan yakni Rio Ferdinand. Legenda Manchester United ini menyebut The Gunners akan sangat mudah dipulangkan oleh Real Madrid. Saya pikir mereka mungkin hanya tim terbaik kelima di sisi undian Liga Champions ini. Mereka semakin jauh dari posisi mereka tahun lalu. Mereka mengalami kemunduran, saya benar-benar percaya itu, ucap pandit Sky Sport ini. Selain Arsenal, Barcelona juga mendapatkan remehan dari Ronald de Boer. Legenda Belanda ini menganggap Blaugrana nggak layak lolos ke semifinal karena telah melanggar aturan. Sangat menyedihkan bahwa klub seindah Barca dibiarkan berbuat curang. Klub lain bermain sesuai aturan, mereka mencoba bertahan hidup, tetapi Barcelona dibiarkan lolos begitu saja. Yang mana itu gila. Akan tetapi, kecaman ini dibalas oleh Joan Laporta sebagai serangan dari pihak yang hanya ingin mengganggu stabilitas klub. Arteta percaya Arsenal bisa mencatat sejarah mengalahkan Paris Saint-Germain. Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, ini menjadi kesempatan besar untuk membangun romansa indah. Sudah hampir 20 tahun sejak kami memiliki pertandingan seperti ini dan bagi kami ini adalah kesempatan besar untuk membangun kisah kami sendiri dan inilah tujuan kami, ungkap Arteta dengan penuh semangat. Arteta kemudian mengusung ambisi berani ingin melampaui capaian Arsene Wenger bersama Arsenal. Salah satunya adalah dengan membawa pulang trofi pertama si kuping besar ke Emirates Stadium. Saya memiliki motivasi, lebih banyak kemauan dan juga lebih banyak antusiasme untuk menjadi tim yang lebih baik ke depannya, ucap Arteta dilansir dari Sky Sport. Namun ambisi tersebut dirasa nggak mudah digapai oleh Arteta, sebab perjalanan PSG dalam beberapa tahun terakhir dinilai sedikit lebih baik ketimbang Arsenal. Pasukan Les Parisiens menjadi tim langganan yang sering mencapai babak semifinal dalam 5 tahun terakhir. Meskipun mencatat rekor dan sejarah hebat, Arsenal nggak boleh euforia terlalu berlebihan.
Pasukan The Gunners sudah ditunggu Paris Saint-Germain yang tampil perkasa di musim ini. Gak heran superkomputer Opta memprediksi Les Parenses punya kesempatan emas menyabet gelar si kuping besar. Anak asuh Mikel Arteta dijagokan dengan peluang 24%. Meski begitu, prediksi tersebut dinilai masih akan mampu dipatahkan Arsenal. Secara rekor pertemuan, The Gunners unggul atas Les Parenses dengan meraih 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Mikel Arteta percaya Arsenal bisa mencatat sejarah mengalahkan Paris Saint-Germain. Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, ini menjadi kesempatan besar untuk membangun romansa indah. Sudah hampir 20 tahun sejak kami memiliki pertandingan seperti ini dan bagi kami ini adalah kesempatan besar untuk membangun kisah kami sendiri dan inilah tujuan kami, ungkap Arteta dengan penuh semangat. Duel seru di babak final. Liga Champions musim ini sebenarnya bisa menjadi panggung untuk Barcelona dan Real Madrid. Seperti diketahui, duel panas El Clasico belum pernah terjadi sekalipun di sepanjang sejarah UCL. Paling jauh, mereka hanya bertemu pada pertandingan semifinal. Momen tersebut juga sudah terjadi sangat lama, tepatnya di musim 2010-2011 silam. Sementara di tahun ini, duel klasik diprediksi akan kembali terulang di babak pamungkas. Barcelona dan Arsenal jadi tim yang paling dijagokan menembus partai puncak. Tercatat, kedua tim sudah bertemu sebanyak 7 kali sejak 1999 silam. Blaugrana jauh mengungguli wakil asal Inggris dengan 4 kemenangan, 2 hasil imbang dan cuma sekali kalah. Namun, duel tahun ini diperkirakan gak akan berjalan mulus untuk klub asal Catalan tersebut. Sebab The Gunners bahkan mengusung misi balas dendam usai dikalahkan pada final UCL tahun 2006. Menurut saya punya skuad terbaik di dunia, bukan hanya dari segi kiper. Di klub sebesar PSG, Anda memang dikelilingi pemain berkualitas, kata Enrique. Barcelona versus Inter Milan. Barcelona gagal mempertahankan rekor gak terkalahkan di Liga Champions musim ini. Keperkasaan pasukan Hansi Flick seketika diruntuhkan Borussia Dortmund di leg kedua perempat final. Serhou Guirassy jadi momok El Barca dengan catatan 3 golnya. Meski begitu, Los Culés tetap berpesta pora karena berhasil lolos ke semifinal kompetisi terakbar sebenua biru. Pasalnya, ini menjadi kali pertama mereka lolos sejak tahun 2019 silam. Saat itu, langkah klub asal Catalan ini harus terhenti di tangan Liverpool yang menuntaskan comeback istimewa. Sementara di tahun ini, Lamine Yamal dan kawan-kawan sudah ditunggu lawan berat lainnya yakni Inter Milan. Sedangkan Blaugrana sudah 10 tahun gak mencicipi final UCL. Ajang pembuktian tim yang diremehkan. Duel semifinal Liga Champions yang tersaji mampu memberikan kejutan besar. Keempat tim yang lolos sebelumnya gak pernah diprediksi dan justru dipandang sebelah mata. Di awal musim, superkomputer Opta gak menjagokan keempat tim tersebut untuk lolos. Hal ini bisa terlihat dari presentase kecil Arsenal, Barcelona, Inter Milan, dan Paris Saint-Germain. Media asal Jerman ini malah menjagokan Manchester City dan Real Madrid sebagai peraih gelar juara. Opta bahkan hanya menjagokan PSG punya peluang juara sebesar 18% saja. Akan tetapi, keempat klub ini nyatanya berhasil membungkam berbagai remehan. Sebut saja Arsenal yang awalnya diremehkan oleh legendanya sendiri seperti William Gallas. Gallas gak yakin The Gunners bisa memenangkan gelar Liga Champions musim ini. Ditambah Barcelona masih memiliki kemungkinan untuk meraih treble di musim ini. Bahkan Inter Milan dan juga PSG dinilai juga memiliki peluang yang sama seperti Los Culés. Di lain sisi, Arsenal juga berkesempatan membayar kerja kerasnya di Liga Champions musim ini.
The Gunners memiliki peluang untuk membawa trofi si kuping besar untuk pertama kalinya. Padahal The Gunners merasa mereka menjadi salah satu tim yang dirugikan oleh UEFA di Liga Champions. Meski begitu, Tony Casarino percaya Arsenal mampu meraih trofi UCL di musim ini. Anda melampaui apa yang pernah dilakukan manajer Arsenal lainnya, dan mereka memiliki beberapa manajer hebat selama ini. Ya, tentu saja Arsenal mampu memenangkan Liga Champions. Perang taktik yang diprediksi berjalan seru. Duel semifinal Liga Champions musim ini diprediksi bakal menyajikan duel taktik super panas. Duel semifinal Liga Champions musim ini diprediksi bakal menyajikan duel taktik super panas. Apalagi keempat tim yang lolos ditangani para pelatih dengan filosofi bertolak belakang. Sebut saja Hansi Flick yang menerapkan taktik gegenpress bersama Barcelona. Selanjutnya ada Mikel Arteta dan Luis Enrique dengan gaya tiki-takanya yang khas. Gak ketinggalan pula Simone Inzaghi yang fokus pada pertahanan ala Catenaccio. Yang paling menarik tentu duel Inter Milan milik Inzaghi dengan Barcelonanya Flick. Pelatih asal Jerman disebut siap menggempur habis-habisan dengan tekanan tinggi. Para penggawa El Barca bakal dipaksa berlari-larian untuk mempertahankan bola dan menyerang dari segala sisi. Meski begitu, Flick gak boleh memandang sebelah mata taktik pertahanan Inzaghi. Sebab pria kelahiran Piacenza tersebut gak akan membiarkan anak asuhnya bermain di area sendiri. Para penggawa Nerazzurri bakal meneror Blaugrana lewat bola-bola panjang dan transisi super kilat. Di leg kedua, sang Allenatore kembali menerapkan gaya main pragmatis mengandalkan serangan balik. Hasilnya, Inter sanggup bermain imbang meski cuma memegang 37% penguasaan bola. Di sisi lain, tersingkirnya Bayern Munchen juga semakin memperpanjang kutukan Harry Kane. Bomber asal Inggris ini lagi-lagi gagal mendulang trofi di setiap tim yang dibelanya. Nasib berbeda justru ditunjukkan Lautaro Martinez yang baru mencatatkan rekor gemilang. El Toro menjadi pemain pertama dalam sejarah Nerazzurri yang mencetak gol di 5 laga beruntun UCL. Sementara itu, Inzaghi memandang partai semifinal kontra Barcelona sebagai laga hidup mati. Pelatih 49 tahun ini berambisi membawa trofi si kuping besar ke Giuseppe Meazza. Ini mungkin menjadi kesempatan terakhir bagi sebagian dari kami untuk bermain di semifinal atau final. Pelatih sudah menghabiskan 4 tahun untuk membentuk tim ini. Kami punya tujuan yang sama, ujar Hendrik Mkhitaryan. Barcelona juga mendapatkan remehan dari Ronald de Boer. Legenda Belanda ini menganggap Blaugrana nggak layak lolos ke semifinal karena telah melanggar aturan. Sangat menyedihkan bahwa klub seindah Barca dibiarkan berbuat curang. Klub lain bermain sesuai aturan, mereka mencoba bertahan hidup, tetapi Barcelona dibiarkan lolos begitu saja, yang mana itu gila. Akan tetapi, kecaman ini dibalas oleh Joan Laporta sebagai serangan dari pihak yang hanya ingin mengganggu stabilitas klub. Banyak orang yang berniat mengacaukan klub dari luar tetapi juga dari dalam. Mereka ingin mengalahkan klub pada momen penting dalam sejarah kami, dengan tim muda yang akan membawa banyak kegembiraan bagi klub, ucap Presiden Barcelona tersebut. Sementara itu, ambisi besar juga diperlihatkan oleh PSG dan Inter Milan. Kedua tim ini sebelumnya dianggap gak akan menjadi juara Liga Champions karena belum memiliki mental yang kuat. Bahkan PSG dan Inter juga seringkali disebut tampil di Liga Champions sebagai tim penghias maupun pelengkap.